Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah keras anorganik. Kalian pasti sudah sangat sering melihat yang namanya beberapa jenis kerajinan yang terbuat dari bahan limbah keras anorganik. Berikut ini kita akan melihat beberapa contoh gambarnya. Contoh kerajinan limbah keras anorganik yang pertama, ya sesuai dengan gambar yang pertama itu adalah apa? Ya, itu adalah bunga. Bunga ini terbuat dari limbah plastik. Kemudian, gambar yang kedua itu adalah kotak pensil yang terbuat dari botol plastik. Kemudian yang ketiga itu adalah vas bunga yang terbuat dari apa? Ayo. Iya, betul sekali. Itu terbuat dari limbah keramik. Nah, bagaimana? Mungkin anak-anak sudah pernah melihat beberapa contoh kerajinan limbah keras yang lain di luar sana, ya kan? Nah, namun Ibu di sini menunjukkan beberapa contohnya saja ya. Oke, nah sekarang kita akan kembali memperdalam dan memahami apa sih pengertian daripada kerajinan limbah keras anorganik itu. Berikut Ibu akan tampilkan definisi dari kerajinan limbah keras anorganik. Kerajinan limbah keras anorganik adalah kerajinan yang dibuat dari limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, dan tidak mudah terurai di dalam tanah. Contoh limbah keras anorganik yang pertama yaitu botol plastik, kemudian yang kedua keramik, yang ketiga kaleng, kemudian 4 styrofoam. Nah, yang Ibu tunjukkan di sini hanya ada beberapa, hanya ada 4 jenis, namun masih banyak lagi ya. Nah, semua yang Ibu sebutkan tadi adalah contoh limbah keras anorganik yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, limbah keras ini dapat kita olah dan ada beberapa prinsip pengolahan limbah keras. Yang pertama, reduce. Reduce berarti mengurangi ataupun meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Yang berarti semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Semakin sedikit menggunakan material, semakin sedikit sampah yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, reuse. Reuse berarti menggunakan kembali, yang dimana kita harus memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dan kita harus menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu dibuang. Kemudian yang ketiga, recycle. Recycle ini berarti mendaur ulang. Kita mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna untuk didaur ulang. Namun, memang tidak semua barang bisa didaur ulang. Tetapi saat ini sudah banyak kok industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lainnya. Nah, contohnya itu adalah mengubahnya ataupun membuatnya menjadi sebuah kerajinan. Ya, kerajinan yang dapat kita gunakan kembali juga dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan topik pembelajaran kita, yaitu kerajinan bahan limbah keras. Oke anak-anak, mengerti sampai di sini? Berikut Ibu akan menampilkan fenomena
dampak limbah anorganik bagi lingkungan kita apabila kita tidak memberikan tindakan terhadap limbah anorganik yang ada. Nah, berikut videonya ya, silahkan diamati. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut, tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran, bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Melihat masalah fenomena ini, apa yang dapat kita lakukan dan perbuat sebagai wujud tindakan kita dalam menyelesaikan masalah sampah limbah anorganik yang ada di lingkungan kita sendiri. Jadi anak-anak silakan berpikir apa hal yang bisa kita buat untuk mengatasi masalah ini.